Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kalian tahu nggak? Iya, kalian tahu nggak? Kalau motivasi dan niat dapat mempengaruhi status suatu perbuatan seseorang. Iya benar. Kenapa ya? Karena seseorang yang bekerja dengan rajin pagi sampai malam dalam rangka memenuhi kebutuhannya, ia akan termotivasi untuk mendapatkan kebutuhannya tersebut, sehingga ia akan memperoleh gaji yang sesuai. Maka dari itu, ia sudah termasuk berniat untuk melakukan atau memenuhi kebutuhannya. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang berniat untuk bekerja, maka pasti akan muncul motivasi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seperti dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Dari Amir al-Mu'minin Abu Hafs Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada apa yang diniatkannya. Maka barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya itu diterima oleh Allah dan Rasulullah. Dan barang siapa hijrahnya karena keuntungan dunia yang ingin diperolehnya atau perempuan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu terhenti pada apa yang ia niatkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Niat mempunyai posisi yang begitu penting dalam aktivitas kehidupan umat manusia. Karena begitu pentingnya niat, maka ulama menjadikannya sebagai rukun pertama dalam setiap ibadah. Bahkan faktor yang membedakan antara amal ibadah dan adat kebiasaan adalah niat. Suatu perbuatan adat keseharian jika diniatkan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka ia berubah menjadi ibadah yang bernilai pahala. Para ulama menyatakan bahwa hakikat niat adalah sengaja mengerjakan sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Dari buku hadis ekonomi ini, karya Profesor Dr. Haji Idri MAG menyatakan bahwasannya niat dilakukan pada permulaan suatu pekerjaan dan ditunjukkan untuk melakukan amal kebaikan. Karena begitu pentingnya niat dalam segala bentuk perbuatan sehingga menentukan statusnya. Para ulama kemudian membuat kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengannya. Misalnya dalam transaksi bisnis. Dalam transaksi bisnis, hendaklah seseorang mulai dengan niat yang baik. Apabila niat itu selaras dengan aturan Allah atas transaksi itu, maka perbuatan tersebut menjadi sah. Tetapi apabila niat itu tidak selaras dengan aturan Allah, maka perbuatan tersebut tidak sah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.